Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pasar persaingan oligopoli dan duopoli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NPM 21751029 dan rekan saya Cindy Cahyani dengan NPM 21751005 dan Paraswati Lailasari dengan NPM 21751022. Baiklah, materi pertama ini yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Duopoli antara Android dan iOS. Pertumbuhan 2 digit di pasar smartphone pada kuartal awal tahun 2021 berakhir pada kuartal ketiga 2021 atau 3Q21 yang artinya 3 kuartal di tahun 2021 karena pengiriman di seluruh dunia menurun 6,7% dari tahun ke tahun. Dari data awal dari International Data Corporation atau IDC, Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, vendor smartphone mengirimkan total 331,2 juta unit selama kuartal tersebut. Meskipun sedikit penurunan diharapkan pada kuartal ketiga yang rendah secara musiman, penurunan sebenarnya lebih dari 2 kali perkiraan pertumbuhan, hingga mencapai minus 2,9%. Dari grafik tersebut, bisa kita lihat bahwa market share iOS lebih tinggi daripada Android. Itu karena pengguna iOS lebih banyak daripada pengguna Android di zaman sekarang ini. Hampir semua wilayah mengalami penurunan pengiriman selama 3Q21 atau 3 kuartal di tahun 2021. Tingkat keparahan dampaknya bervariasi antara wilayah Eropa Tengah dan Timur atau CEE dan Asia Pasifik, tidak termasuk Jepang dan Cina, mengalami penurunan terbesar hingga mencapai minus 23,2% dan minus 11,6% dari tahun ke tahun. Namun, di wilayah seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Cina, penurunan tersebut tidak terlalu terlihat di angka minus 0,2%, minus 4,6%, dan minus 4,4% dari tahun ke tahun, karena wilayah ini biasanya lebih diprioritaskan oleh vendor. Dilihat pada grafik penjualannya, iOS lebih banyak penggunanya 19,9%, sedangkan smartphone jenis lain itu termasuk rendah. Yang paling rendah itu terjadi pada pengguna Vivo, karena penggunaan Vivo itu tidak terlalu banyak pada zaman sekarang ini. Samsung menyelesaikan kuartal di posisi teratas dengan 69,0 juta unit dikirimkan dan pangsa pasar 20,8%. Ini merupakan penurunan dari tahun ke tahun sebesar 14,2%, sebagian besar karena kendala pasokan. Apple mendapatkan kembali posisi kedua dengan 50,4 juta unit dikirimkan untuk pangsa pasar 15,2% dan pertumbuhan yang luar biasa 20,8% dari tahun ke tahun. Xiaomi mencatat penurunan 4,6% di 3Q21 atau 3 kuartal di tahun 2021 setelah pertumbuhan 2 digit yang tinggi selama 4 kuartal sebelumnya. Karena juga berjuang dengan masalah pasokan yang tidak dihadapinya di kuartal sebelumnya. Xiaomi masih merebut posisi ketiga dengan pangsa 13,4% dan pengapalan 44,3 juta. Vivo dan Oppo terikat untuk tempat keempat dengan pengiriman 33,3 juta dan 33,2 juta unit dan pangsa pasar 10,1% dan 10,0%. Vivo melihat pertumbuhan pengiriman tahun ke tahun sebesar 5,8%, sementara Oppo mengakhiri kuartal dengan pertumbuhan tahun ke tahun hingga mencapai 8,6%. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Cindy Cahyani. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator karena telah diberi kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligopoli didefinisikan sebagai keadaan pasar
dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat memengaruhi harga pasar. Indikasi oligopoli di industri penerbangan seperti yang diungkapkan Tulus tercermin dari makin sedikitnya pelaku usaha penerbangan di tanah air. Sebelumnya, pangsa pasar angkutan udara dikuasai oleh 3 grup besar, yakni Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan Sriwijaya Air Group. Namun saat ini persaingan makin sedikit setelah Sriwijaya Group bergabung dengan Garuda Indonesia melalui kerjasama operasi KSO yang sudah dijalin oleh 2 perusahaan maskapai itu. Dengan adanya KSO ini, maka sebagian besar aktivitas bisnis dari mulai operasional maupun finansial Sriwijaya diatur oleh Garuda Indonesia lewat anak usahanya Citylink Indonesia. Aktivitas ini jelas memengaruhi persaingan di industri penerbangan nasional. Para pemain besar industri ini pun bisa lebih bersepakat mengatur tarif. Persengkolan kartel makin terlihat ketika pelaku industri penerbangan nasional kompak menurunkan tarif tiket pesawat di waktu bersamaan pada 13 Januari misalnya. Sejumlah maskapai penerbangan yang tergabung dalam Indonesia National Air Carrier Inasa sepakat menurunkan harga tiket pesawat sebesar 20-60%. Keputusan itu diambil setelah maskapai penerbangan berunding dengan Angkasa Pura Airnav dan PT Pertamina Persero. Di sini bisa kita lihat bahwa grafik turunnya harga tiket pesawat sebesar 20-60%. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya melanjutkan materi yang selanjutnya. Lanjutan, kebijakan maskapai yang kompak menerapkan tarif bagasi pesawat. Praktik penerapan tarif lain di luar tarif tersebut seolah mengulang sejarah kartel di industri penerbangan nasional. Sejarah yang dimaksud pada tahun 2010. Kala itu, KPPU mengambil keputusan menghukum 9 perusahaan penerbangan lantaran melakukan kartel pada penerbangan harga fuel surcharge sejak 2006 hingga 2009. Tarif fuel yang dimaksud adalah komponen biaya tambahan dari maskapai yang ditujukan untuk menutupi biaya yang diakibatkan kenaikan harga bahan bakar pesawat atau aftur. Komponen biaya ini berada di luar tiket pesawat. Sejumlah indikasi tersebut terjadi temuan awal bagi KPPU untuk melakukan penyelidikan dugaan kartel di industri penerbangan nasional yang menyebabkan mahalnya harga tiket di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan dan kesimpulan dari artikel yang telah kita bahas. Kelebihan dari artikel dapat menambah pengetahuan bahasa. 2. Dapat mudah dipahami. Dan kekurangan dari artikel yang dapat kita rangkum adalah kekurangannya, artikel tersebut masih jauh dari kata baik atau masih ada kurangnya. Artikel tersebut masih belum sepenuhnya memberi informasi secara detail. Kesimpulan dari oligopoli. Permasalahan yang terjadi pada industri penerbangan diantaranya kurangnya ketersediaan tiket, sehingga mempengaruhi harga penjualan tiket semakin menurun. Penurunan harga tiket tersebut mengakibatkan kebijakan maskapai yang kompak menerapkan tarif bagasi pesawat. Berarti pengolahan tarif bagasi pesawat diatur sebagai sejarah kartel di industri penerbangan. Adapun komponen biaya tambahan, yakni tarif fuel surcharge. Komponen biaya tambahan maskapai yang ditunjukkan untuk menutupi biaya yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar pesawat atau aftur yang mengakibatkan kenaikan harga tiket pada penjualan tiket tersebut semakin tinggi dan semakin mahal. Kesimpulan dari duopoli. Pada saat ini, smartphone sangatlah banyak digunakan, apalagi dicari. Dikarenakan saat ini banyak yang menggunakan kegiatan melakukan online. Sehingga banyak sekali merek-merek smartphone tuh yang bermunculan, dari merek yang nilai jualnya tinggi hingga nilai jualnya rendah. Sehingga dapat menjadi permasalahan, yakni banyaknya persaingan pasar yang menjual produk smartphone yang ia tawarkan, sehingga produk tersebut
mengalami perubahan baik secara fisik bahkan merek yang dia jual. Saat ini merek yang nilai jualnya lebih tinggi sekarang setelah laris di pasaran. Terima kasih. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami berharap kritik dan sarannya agar kami bisa memahami semua materi yang telah kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.